Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku sekalian? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang usaha dan energi. Submateri yang akan kita bahas hari ini adalah tentang usaha dan energi kinetik. Sebelumnya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita. Diharapkan setelah menonton video ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengaplikasikan persamaan usaha dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hubungan usaha dengan energi kinetik dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengaplikasikan teorema usaha energi kinetik dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai usaha. Apa itu usaha dalam fisika? Usaha memiliki berbagai arti dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam fisika, usaha diberi makna yang lebih spesifik. Misalnya, untuk mendorong meja seperti ini. Misalnya, untuk mendorong sebuah meja berikut. Apabila sebuah gaya F diberikan pada meja sehingga meja berpindah sejauh S, maka dapat dikatakan bahwa usaha telah dilakukan pada meja. Sehingga usaha itu dapat diartikan sebagai akibat dari gaya yang bekerja pada benda dan benda tersebut bergerak pada jarak tertentu. Apabila benda diasumsikan tegar dan tanpa pengaruh gaya internal sama sekali, maka usaha yang dilakukan pada benda oleh suatu gaya konstan sama dengan hasil kali antara perpindahan dan komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan, atau secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F, komponen yang sejajar dengan perpindahan dikalikan dengan perpindahan itu sendiri. Atau dapat juga dinyatakan dengan W sama dengan F S cos theta, di mana W adalah usaha yang satuannya Joule, F adalah besar gaya konstan yang satuannya Newton, S adalah perpindahan yang satuannya meter, dan theta adalah sudut yang terbentuk antara gaya dan perpindahan. Usaha adalah besaran skalar, artinya usaha itu tidak memiliki arah dan hanya memiliki nilai, dan nilainya itu dapat bernilai positif ataupun negatif. Di suatu kondisi, usaha itu dapat bernilai negatif. Kapan usaha bernilai negatif? Usaha dapat bernilai positif dan negatif bergantung pada besar sudut atau theta yang terbentuk antara gaya dan perpindahan. Usaha dapat bernilai negatif ketika gaya yang bekerja pada benda berlawanan arah dengan perpindahannya. Misalnya adalah ketika sebuah objek dilempar ke atas, maka gaya gravitasi yang arahnya ke bawah akan berlawanan arah dengan arah perpindahan objek. Sehingga sudut yang terbentuk antara gaya dan perpindahan adalah 180 derajat. Di mana cos 180 derajat itu bernilai minus 1, sehingga W sama dengan minus F dikali S. Usaha juga dapat bernilai negatif apabila sudut yang terbentuk antara F dan S berada pada rentang 90 derajat hingga 270 derajat, di mana nilai cosnya akan bernilai negatif. Usaha bernilai negatif atau W kurang dari 0 itu menunjukkan bahwa gerakan benda akan melambat. Selanjutnya, kapan usaha itu bernilai 0? Usaha juga dapat bernilai 0 apabila gaya yang bekerja pada benda itu tegak lurus dengan perpindahannya. Misalnya, ketika seseorang berjalan horizontal sambil membawa barang, maka sudut yang terbentuk antara F dan S adalah 90 derajat, di mana cos 90 derajat itu bernilai 0, sehingga W sama dengan 0. Usaha juga dapat bernilai 0 apabila gaya atau perpindahannya bernilai 0. Dengan kata lain, tidak ada gaya yang bekerja atau tidak adanya perpindahan. Misalnya ketika seorang mendorong tembok dan tembok tidak bergerak, sehingga S-nya sama dengan 0, maka W-nya juga sama dengan 0. Nah, bagaimana apabila banyak gaya yang bekerja pada benda? Sebuah benda dapat bergerak akibat beberapa gaya eksternal sekaligus. Dalam hal ini, usaha total yang dilakukan oleh beberapa gaya pada suatu benda sama dengan jumlah usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya. Atau secara matematis dapat dituliskan W sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3 hingga Wn. Atau bisa juga dituliskan W sama dengan sigma F dikali S.
di mana sigma F itu merupakan F1 ditambah F2 ditambah F3 hingga Fn. Usaha akibat gaya tidak konstan. Dalam beberapa kasus, gaya yang bekerja pada benda berubah-ubah nilai ataupun arahnya. Misalnya, ketika sebuah roket bergerak menjauhi bumi, maka usaha yang dilakukan untuk melawan gaya gravitasi besarnya berubah sebesar kuadrat inverse jarak dari inti bumi. Contoh lainnya adalah gaya yang dikeluarkan oleh pegas, dan contoh-contoh lainnya. Usaha akibat gaya tidak konstan itu dapat ditentukan secara grafik. Pertama-tama, kita gambarkan terlebih dahulu grafik hubungan antara Fx dengan X. Usaha total yang dilakukan oleh gaya tidak konstan untuk memindahkan benda antara dua titik, misalnya titik XI hingga titik XF, itu sama dengan luas daerah di bawah kurva tersebut. Atau secara matematis dapat dituliskan W sama dengan luas daerah di bawah kurva. Nah, kita sudah membahas apa itu usaha. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi. Apa itu energi? Energi merupakan salah satu konsep penting dalam sains. Energi, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, pada bagian ini, hanya akan dibahas tentang energi mekanik yang terdiri dari energi kinetik, atau energi yang berhubungan dengan gerakan suatu benda, dan energi potensial, yaitu energi yang berhubungan dengan posisi relatif. Energi kinetik. Sebuah benda bermasa M yang bergerak dengan kecepatan V itu memiliki energi kinetik yang besarnya EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik yang satuannya Joule, M adalah massa benda satuannya kilogram, V adalah kecepatan benda satuannya meter per sekon. Besar energi kinetik hanya dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda. Nah, muncul pertanyaan baru. Bagaimana hubungan antara usaha dengan energi kinetik? Untuk mengetahui hubungan antara usaha dan energi kinetik, kita tinjau sebuah benda bermassa M yang bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan awal V1. Kemudian gaya sebesar F diberikan sejajar dengan perpindahan sehingga benda dipercepat sehingga kecepatan akhirnya menjadi V2. Maka percepatan A itu dapat diperoleh menggunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan sebagai berikut. V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2AS, di mana A adalah V2 kuadrat minus V1 kuadrat plus 2S. Berdasarkan hukum 2 Newton, F sama dengan M dikali A, maka diperoleh besar usahanya, atau W, itu sama dengan M dikali A dikali S. Kita substitusikan besar A sebelumnya ke persamaan di atas, maka diperoleh W sama dengan M dikali V2 kuadrat minus V1 kuadrat per 2S dikali S. S-nya dicoret, kemudian V2 kuadrat minus V1 kuadrat per 2 dikeluarkan dari dalam kurung, maka diperoleh W sama dengan setengah mv2 kuadrat minus setengah mv1 kuadrat. Setengah mv2 kuadrat itu adalah EK2, dan setengah mv1 kuadrat adalah EK1, maka W sama dengan EK2 dikurangi EK1. Sehingga W sama dengan delta EK. Persamaan tersebut dikenal dengan teorema usaha energi. Dengan demikian, hubungan antara usaha dan energi kinetik adalah usaha total yang dilakukan pada benda itu sama dengan perubahan energi kinetik benda. Apabila energi kinetik akhir lebih besar dari energi kinetik awal benda, maka usaha akan bernilai positif, artinya benda akan dipercepat. Sebaliknya, apabila energi kinetik akhirnya lebih kecil dari energi kinetik awal benda, maka usahanya bernilai negatif dan benda akan diperlambat. Setelah mempelajari tentang usaha, energi kinetik, dan hubungan antara keduanya, yuk kita rangkum hal-hal apa saja yang telah kita peroleh. Yang pertama, usaha akibat suatu gaya konstan pada sebuah objek hingga berpindah sejauh S itu dirumuskan W sama dengan F cos theta dikali S. Kemudian, usaha akibat gaya yang berubah terhadap posisi dapat dicari dengan menghitung luas daerah di bawah grafik F terhadap S. Selanjutnya, usaha yang dilakukan oleh beberapa gaya pada suatu sistem itu sama dengan jumlah usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya, atau W total sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3 hingga seterusnya. Selanjutnya,
Energi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Energi kinetik adalah energi yang berhubungan dengan gerakan benda. Sebuah objek bermassa M yang bergerak dengan kecepatan V memiliki energi kinetik sebesar EK sama dengan setengah mv kuadrat. Dan yang terakhir, teorema usaha energi menyatakan bahwa usaha total yang dilakukan pada benda akibat gaya total itu sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut, atau dapat dirumuskan W total sama dengan delta EK, sama dengan setengah mv2 kuadrat dikurangi setengah mv1 kuadrat. Untuk memahami lebih dalam tentang usaha dan energi kinetik, mari kita membahas beberapa contoh soal berikut. Yang pertama, seorang pria menarik kotak kayu bermassa 50 kg sejauh 40 meter dengan gaya konstan sebesar 100 Newton seperti pada gambar di bawah. Apabila lantai kasar dan besar gaya gesek antara lantai dan kotak adalah 50 Newton, tentukan usaha total yang dilakukan pria tersebut pada kotak. Yang pertama, kita gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya apa saja yang bergerak pada kotak. Yang pertama ada gaya tarik yang membentuk sudut 37 derajat dengan perpindahan. Yang kedua ada gaya normal. Yang ketiga ada gaya berat yang besarnya mg, dan ada juga gaya gesek fg. Selanjutnya, mari kita tentukan apa saja yang diketahui pada soal. Yang pertama, M sama dengan 50 kg. Yang kedua, gaya gesek atau fg sama dengan 50 Newton. Yang ketiga ada perpindahan atau S sama dengan 40 meter. Dan gaya tarik yang besarnya 100 Newton. Selanjutnya yang ditanya adalah W-nya sama dengan berapa. Maka penyelesaiannya, yang pertama, usaha akibat gaya gravitasi atau Fg dan juga gaya normal atau N itu bernilai 0 karena arahnya tegak lurus dengan perpindahan atau sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga Wg sama dengan 0 dan juga Wn itu sama dengan 0. Selanjutnya, usaha akibat gaya tarik atau F yang membentuk sudut 37 derajat dengan perpindahan adalah Wt usaha akibat gaya tarik itu sama dengan F cos 37 dikali dengan S. F-nya adalah 100 Newton, cos 37 adalah 0,8, dan S adalah 40 meter. Maka WT itu sama dengan 3200 Joule. Selanjutnya, usaha akibat gaya gesek atau Fg yang berlawanan arah dengan perpindahan atau θ-nya sama dengan 180 derajat adalah Wg usaha akibat gaya gesek itu sama dengan Fg cos 180 dikali dengan S. Di mana Fg besarnya 50 Newton, cos 180 bernilai minus 1, dan S-nya adalah 40 meter. Maka Wg itu sama dengan minus 2000 Joule. Sehingga usaha total yang dilakukan pada kotak adalah penjumlahan dari W akibat gaya gravitasi, ditambah W akibat gaya normal, ditambah W akibat gaya tarik, ditambah W akibat gaya gesek. Sehingga W sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 3200 Joule dikurangi 2000 Joule sama dengan 1200 Joule. Soal berikutnya, nomor 2. Gaya yang diberikan pada suatu benda berubah-ubah terhadap posisi seperti pada grafik di samping. Benda tersebut mula-mula diam pada titik asal yaitu 0,0. Apabila pada X sama dengan 4 meter, kecepatan benda adalah 5 meter per sekon, maka tentukan massa benda tersebut. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu apa saja yang diketahui pada soal. Yang pertama adalah S1, pada saat S1 sama dengan 0 atau pada titik asal, maka V1-nya sama dengan 0. Dan pada saat S2 sama dengan 4 meter, maka V2-nya adalah 5 meter per sekon. Selanjutnya yang ditanya adalah massa benda tersebut. Maka penyelesaiannya adalah untuk menentukan usaha total yang dilakukan pada benda dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 4 meter, maka kita harus mencari luasan di bawah grafik. Nah, luas di bawah grafik itu kita dapat bagi menjadi dua bangun datar. Yang pertama adalah segitiga dan yang kedua adalah bangun berbentuk trapesium. Selanjutnya, W itu sama dengan L1 ditambah dengan L2, di mana L1 adalah luas dari bangun segitiga dan L2 adalah luas dari bangun trapesium. Maka W sama dengan A dikali T per 2, itu adalah luas segitiga, ditambah dengan A plus B per 2 dikali T, itu adalah luas trapesium. Kita substitusikan, A-nya adalah 2, T-nya adalah 50, dibagi dengan 2, ditambah 40 plus 50 per 2 dikali 2, maka W-nya sama dengan 50 ditambah 90, sama dengan 140 Joule. Nah, kita telah menemukan usaha total yang dilakukan benda dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 4.
4 meter. Namun yang ditanya adalah massa benda. Maka untuk mencari massa benda, kita dapat menggunakan teorema usaha energi kinetik, yaitu W sama dengan delta EK, atau W sama dengan EK2 dikurangi EK1. W sama dengan setengah mv2 kuadrat minus setengah mv1 kuadrat. Karena benda mulainya dalam keadaan diam, maka V1-nya bernilai 0, sehingga EK1-nya juga bernilai 0. Sehingga kita tersisa dengan persamaan W sama dengan setengah mv2 kuadrat. Sebelumnya kita telah menemukan besar dari W total, maka M sama dengan 2 dikali W total per V2 kuadrat. Kita substitusikan nilai W dan juga V2, maka diperoleh bahwa M sama dengan 2 dikali 140 Joule per 5 meter per sekon kuadrat. M sama dengan 280 per 25 dan M sama dengan 11,2 kg. Sehingga massa benda tersebut adalah 11,2 kg. Oke, selanjutnya adalah contoh soal ketiga. Sebuah roket bermassa 150.000 kg diluncurkan ke atas dengan gaya dorong sebesar 4 dikali 10 pangkat 6 Newton. Berapakah kecepatan roket tersebut pada ketinggian 500 meter? Diketahui, yang pertama adalah massa roket sebesar 150.000 kg. Selanjutnya adalah F eksternal atau gaya eksternal berupa gaya dorong sebesar 4 kali 10 pangkat 6 Newton. Dan ketinggian atau perpindahan dari roket itu yaitu 500 meter. Yang ditanyakan adalah VT, yaitu adalah kecepatan akhir roket pada saat ketinggian 500 meter. Pada gambar dapat dilihat bahwa sebelum roket diberikan gaya dorong, maka roket dalam keadaan diam, sehingga V0-nya sama dengan 0. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, mula-mula kita gambarkan terlebih dahulu diagram gaya yang bekerja pada roket. Yang pertama adalah gaya eksternal berupa gaya dorong yang arahnya ke atas, membentuk sudut 0 derajat dengan perpindahan, dan gaya akibat gravitasi yang arahnya ke bawah membentuk sudut 180 derajat dengan perpindahan. Maka usaha total yang bekerja pada roket adalah W total sama dengan W eksternal ditambah WG. W total sama dengan F eksternal dikali cos 0 dikali S ditambah FG dikali cos 180 dikalikan dengan S. Selanjutnya, W total sama dengan F eksternal dikali S karena cos 0 bernilai 1 minus MG kali S. Kenapa minus? Karena besar dari cos 80, 180 adalah minus 1. Selanjutnya, substitusikan nilai-nilainya, maka W total sama dengan 4 kali 10 pangkat 6 dikalikan 500, dikurangi 150.000 dikali 10 dikali dengan 500. Maka kita peroleh bahwa W totalnya yang bekerja pada roket adalah 1,25 kali 10 pangkat 9 Joule. Selanjutnya, untuk menentukan kecepatan roket, maka kita dapat menggunakan teorema usaha energi sebagai berikut. W total itu sama dengan delta EK. W total sama dengan EK akhir, yaitu pada saat roket ada di ketinggian 500 meter, dikurangi EK awal, yaitu pada saat roket berada pada S sama dengan 0. Maka W total sama dengan setengah M VT kuadrat minus setengah M V0 kuadrat. Karena roket mulainya dalam keadaan diam, maka besar EK awalnya adalah 0. Sehingga kita tersisa dengan W total sama dengan setengah M VT kuadrat. Kita pindah ruas, maka VT kuadrat sama dengan 2 kali W total per M. Substitusikan besar W total sebelumnya, maka diperoleh bahwa VT atau kecepatan akhir roket adalah 130 meter per sekon. Jadi, kecepatan roket pada ketinggian 500 meter adalah 130 meter per sekon. Selanjutnya nomor 4. Mobil A yang bergerak dengan kecepatan 60 km per jam mengerem hingga berhenti pada jarak 20 meter. Apabila mobil lain, yaitu mobil B, bermassa identik yang bergerak 2 kali lebih cepat juga mengerem dengan memanfaatkan gaya gesek konstan yang sama, tentukan jarak pengereman mobil B tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar, di situ ada mobil berwarna oranye, yaitu adalah mobil A, yang bergerak dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Selanjutnya, ada mobil B yang bermassa identik bergerak dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Diketahui bahwa V awal dari mobil A adalah 20 meter per sekon, sedangkan V awal mobil B adalah 40 meter per sekon. Selanjutnya, jarak pengereman yang dibutuhkan oleh mobil A atau SA itu sama dengan 20 meter. Selanjutnya diketahui juga adalah V akhir dari mobil A itu sama dengan V akhir dari mobil B, itu sama dengan 0, di mana dalam keadaan itu mobil berhenti.
Dan ditanyakan adalah berapakah jarak pengereman mobil B atau SB. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan itu, kita dapat menggunakan teorema usaha energi lagi, yaitu W total sama dengan delta EK, di mana W total sama dengan EK akhir dikurangi EK awal. W totalnya dapat dicari dengan menggunakan rumus FG cos 180 dikalikan dengan S. FG ini adalah gaya gesek yang digunakan untuk menghentikan mobil, di mana arahnya adalah berlawanan arah dengan perpindahan mobil, sehingga sudut yang terbentuk adalah 180 derajat. Sama dengan 0, mengapa 0? Karena mobil dalam keadaan berhenti di akhir. 0 dikurangi setengah M V awal kuadrat. Cos 180 bernilai minus 1, sehingga minus FG kali S sama dengan minus setengah MV kuadrat. Minusnya bisa dicoret, sehingga kita tersisa dengan FG dikali S sama dengan setengah MV awal kuadrat. Nah, bandingkan keadaan mobil A dan juga mobil B. Sehingga kita peroleh SA per SB itu sama dengan V awal A per V awal B kuadrat. Substitusikan nilai S dan juga V awal untuk mobil A dan B, maka kita peroleh bahwa SB itu sama dengan 80 meter. Jadi jarak pengereman mobil B adalah 80 meter. Bagaimana? Mudah bukan? Contoh soal keempat tadi sekaligus mengakhiri video kali ini. Di video berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai energi, yaitu energi potensial. Jadi, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.